Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ramadan dengan NIM H54012210007. Pada kesempatan kali ini kita bakal melakukan uji RDL menggunakan aplikasi RStudio, di mana kita sudah ada aplikasinya di sini, teman-teman. Selanjutnya yang kita lakukan adalah coba import data. Kita import dataset ke Excel. Terus yang kita lakukan adalah kita import dulu ke browse, ke e-commerce. Tergantung teman-teman nyimpen kopinya, datanya di mana ya. Nah, ini, oke, kita rename namanya biar gampang untuk di coding-coding nanti teman-teman. Dan harus diingat ya teman-teman, namanya yang teman-teman siap itu apa gitu. Di sini kita sebut dengan nama data aja, import. Oke, selanjutnya kita udah lihat di sini bahwa datanya itu ada tahun dan juga kuartal. Sementara kalau misalkan kita di RCD ini tidak terdeteksi ya. Tahun dan juga kuartalnya kita hanya butuh yang HI dan PE-nya aja. Yang kita lakukan adalah kita coba untuk menghilangkan dua itu, kita run, dah. Selanjutnya preset data ini kita block and run. Kita lihat. Nah, bisa lihat teman-teman bahwa datanya sudah menjadi datanya yang keluar hanya yang HE dan PE-nya aja kayak gitu dan sudah sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Nah, selanjutnya itu kita coba untuk set data baru dalam objek time series yang baru, kita blok dan run. Oke, data kita udah jadi data yang time series, teman-teman. Selanjutnya kita coba lihat plot data kita. Tapi sebelum itu teman-teman yang harus dicontoh di sini itu lumayan banyak ya. Ada ATSA, terus juga ada T-series. Udah kita contohin juga. Time series. Sini udah kita contohin juga. Kalau stats itu otomatis terconteng juga teman-teman. Selanjutnya itu delete. Nah, kalau misalkan teman-teman belum ada yang ini, bisa teman-teman install di sini. Gitu, delete M kayak gitu. Itu beberapa yang harus wajib diinstal ya dari awal ya teman-teman biar enak untuk kita melakukan uji-uji selanjutnya. Nah, kita lihat plot datanya dulu, kita run. Nah, kita lihat plot datanya itu tuh di sini udah keluar ya teman-teman ini. Selanjutnya yang kita lakukan itu kita coba untuk melakukan uji stasioner untuk yang formal, uji ADF gitu. Untuk data yang pertama itu data yang dependennya dulu yaitu harga emas. Nah, teman-teman sebenarnya di sini itu keluar sebenarnya data bahwa data yang kita pakai itu belum stasioner di tingkat level gitu. Yang kita lakukan adalah di tingkat first different gitu. Sebenarnya dari tadi udah kita coba ya teman-teman, cuman gagal terus. Saya juga bingung kenapa. Tapi harusnya ketika ini berhasil, ini tuh ADF-nya itu masih lebih belum apa lebih besar dari 0,05 untuk yang harga emas di tingkat level. Jadi kita harus difference-kan dan datanya udah stasioner di tingkat first difference untuk yang dependen yaitu harga emas. Nah, untuk yang independen yaitu permintaan emas ini tuh kalau teman-teman nanti coba di blok juga terus nanti di ADF, ya ADF juga gitu. Jadi harusnya ini tuh keluar tuh untuk nilai-nilainya dan untuk yang permintaan emas ini tuh sudah stasioner di tingkat level. Jadi kita tidak perlu ubah-ubah lagi. Nah, selanjutnya itu kita yang attach data untuk kita lihat ARL bound-nya. Yang kita lihat itu adalah nilai dari ketika value-nya gitu. Ya, kita value ini tuh sebenarnya sudah harus di atas dari upper bound-nya itu, yaitu 5,02. Sementara ini tuh kecil gitu kan. Jadi sebenarnya datanya ya, itulah. Nah, selanjutnya sebenarnya kalau misalkan kita data tadi berhasil kita olah di sini, ini tuh mengeluarkan gitu. Kayak
kayak hasilnya itu kayak gimana gitu. Nah, yang mungkin gitu aja teman-teman bisa saya sampaikan, mohon maaf. Karena dari tadi dicoba selalu gagal ya untuk yang di sininya, mungkin nggak tahu kesalahan error dari mana, sudah berkali-kali dicoba dan coba pakai data yang dikirim ulang dan sebagainya tetap gagal. Tapi pada intinya ADF-nya itu tuh ADF untuk uji ADF di harga emas itu stasioner di tingkat first difference dan ADF di permintaan emas itu di tingkat level kayak gitu. Dan datanya itu tidak mengandung autocall dan juga heteroscedasitas kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.